Kejaksaan kuat. Terus kerja. Kejaksaan tegas. Terus kerja. Dengan mengusung tema terus bergerak dan berkarya, institusi kejaksaan terus meningkatkan kualitas aparatur penegak hukum secara profesional dan berintegritas. Penekanan tersebut disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin ketika memimpin upacara Hari Bakti Adiaksa ke-60 yang dilakukan secara virtual di Jakarta pada Rabu 22 Juli 2020. Pidato Jaksa Agung tersebut diikuti dan disaksikan Kejati dan Kajari di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kejaksaan Negeri Belitung maupun Belitung Timur. Di Kejari Belitung, upacara langsung dipimpin Kajari Ali Nuruddin SHMH dan di Kejari Belitung Timur oleh Kajari Abdur Kadir SHMH dan diikuti seluruh jajaran masing-masing. Dalam pidatonya, Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan, saat ini institusi kejaksaan membutuhkan perangkat hukum yang kuat dan bersih. Ketersediaan perangkat hukum yang berkualitas menjadi syarat terciptanya penegakan hukum yang diandalkan terpercaya untuk menyelesaikan persoalan. Dalam upaya memastikan keberhasilan agenda nasional sebagaimana yang diuraikan tetap berjalan dengan baik, kita membutuhkan institusi atau perangkat hukum yang kuat dan bersih. Ketersediaan perangkat hukum yang berkualitas tersebut menjadi syarat mutlak terciptanya penegakan hukum yang diandalkan terpercaya untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Untuk itu, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada kita semua agar selalu menjaga integritas, menjauhi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan segala bentuk perbuatan yang dapat menurunkan kewibawaan serta merusak citra institusi dan diri sendiri. Tetap tingkatkan kewaspadaan dengan terus melakukan pengawasan melekat di lingkungan jajaran kita masing-masing. Upasakan terus mewujudkan aparatur kejaksaan yang profesional, bermartabat, terpercaya, dan tentunya berintegritas. Saya sering katakan, saya tidak butuh orang yang pinter. Saya butuh adalah orang yang profesional, tapi berintegritas. Untuk apa juga profesional kalau tanpa integritas? Saya tidak membutuhkan itu. Saya membutuhkan adalah manusia jaksa yang profesional dan berintegritas. Selain itu saya tegaskan tentang berapa pentingnya membangun profesionalisme dan menghadapi berbagai persoalan yang sedemikian beragam. Meningkatkan kapasitas kompetensi diri, memperluas wawasan, serta pemahaman akan teknologi informasi. Niscaya diperlukan untuk memperkaya sudut pandang, melahirkan inovasi, dan memecah problematika yang dihadapi. Terlebih dalam penguatan integritas dan profesionalisme, niscaya diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang mampu mewujudkan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara sepatutnya mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat, dengan menekankan pemulihan dan keseimbangan perlindungan antara kepentingan korban dan pelaku. Untuk mempertegas mekanisme penyelesaian tersebut, Kejaksaan telah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Saya selalu katakan bahwa keadilan itu ada di hati nurani, tidak ada di dalam buku. Untuk itu, setiap kita mengambil suatu keputusan, tanyalah pada dirimu, tanyalah pada hati nuranimu, agar terjawab rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Berkenaan dengan itu, dia yakin dan optimis. Melalui peningkatan kualitas yang sungguh-sungguh, pekerjaan penting kita bersama dalam memberikan pelayanan publik, terutama dalam menghadirkan keadilan restoratif guna memulihkan kepercayaan masyarakat atau trust publik dapat kita raih dan kita wujudkan. Segenap
warga Adiaksa yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih pada segenap jajaran Adiaksa di seluruh Nusantara atas pengabdian, pengorbanan, dan kerja keras dalam menoleh prestasi dan memberikan citra positif sehingga berhasil mengoptimalkan capaian kinerja dalam mengharumkan nama baik lembaga yang kita cintai. Beberapa hasil kinerja positif yang diraih antara lain dalam upaya percepatan pelaksanaan refocusing, kegiatan realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional atau program PENS. Pada saat ini ada 245 satuan kerja Kejati dan Kejari telah melaksanakan pengamanan dan pendampingan terhadap 475 satuan kerja pemerintahan daerah. Kejaksaan Republik Indonesia juga telah melakukan terobosan yakni dengan mengoptimalkan sumber daya teknologi informasi untuk mengatasi kendala teknik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan yang ditimbulkan oleh COVID-19, yaitu dengan menggelar sidang perkara pidana secara online, yang dari awalnya adalah debatable, tapi alhamdulillah ada suatu peraturan edaran Mahkamah Agung yang mengatasi ini. Kejaksaan Republik Indonesia juga berperan aktif dalam mendukung program pemerintah di bidang percepatan, kemudahan berusaha untuk mendorong peningkatan investasi, yaitu dengan membentuknya Satuan Tugas Pengamanan Investasi Kejaksaan Republik Indonesia. Demikian halnya dengan bidang tindak pidana khusus, bidang-bidang perdata dan tata usaha negara yang bekerja keras, yang telah berhasil menyelamatkan, memulihkan keuangan negara secara signifikan. Apalagi yang diharapkan oleh Presiden kita adalah bagaimana kita dapat menyelamatkan keuangan negara yang dikorupsi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan pelaksanaan kita sudah memulainya untuk itu. Dari hasil kerja keras seluruh aparat kejaksaan tersebut di atas, syukur alhamdulillah tingkatan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan semakin meningkat. Segenap warga Adiaksa yang saya banggakan, menegaskan kembali hal-hal yang telah saya kemukakan tadi. Di akhir sambutan Hari Bakti Adiaksa yang ke-60 ini, saya menyampaikan perintah harian para peserta untuk mengambil sikap sempurna. Untuk diperhatikan baik dengan cermat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pada seluruh jajaran keluarga besar Adiaksa. 1. Tanamkan jiwa trikrama Adiaksa sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan. 2. Rapatkan barisan untuk terus bergerak, berkarya dalam ikatan jiwa Korp Adiaksa yang solid dan militan. Wujudkan penegak hukum yang berkeadilan, yang mampu memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tingkatkan pelayanan publik yang transparan, efektif, serta efisien guna memulihkan dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap kejaksaan. 5. Segera beradaptasi dengan kebiasaan baru melalui penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 6. Sukseskan dan pastikan setiap kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Wujudkan netralitas, independensi, dan peran aktif dalam pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2020 yang berkualitas. 8. Jaga citra dan kewibawaan aparatur kejaksaan melalui perbuatan penguatan integritas dan profesionalisme. Akhir dalam sambutan ini saya ucapkan selamat
Hari Bakti Adiaksa yang ke-60. Disertai dengan doa harapan, semoga Korp Adiaksa semakin kuat dan jaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita semua. Dirgahayu Kejaksaan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Dari Belitung, Ferdi dan Truli Wiwi, Poros TV mengabarkan.